Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ushalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salati wa atammut taslim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Amma ba'd. Bapak Ibu para hadirin jamaah pengajian Masjid Taqwa Ranting Cengkeh Duri rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kajian kita tentang ghuslul janabah atau ghusl wajib, yaitu mandi wajib. Kita sudah selesai dari berwudu, maka kita akan berpindah kepada mandi wajib. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita bahas tentang tayamum dan ada yang disebut dengan al-mashu 'alal khuffain, yaitu membasuh sepatu ketika kita berwudu, atau bahasa Arabnya itu khuf. Ketika kita berwudu, nah itu ada waktu di mana kita tidak perlu membuka sepatu kita atau kaos kaki, tapi cukup dibasuh saja. Nah, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bahwa setelah itu nanti kita bahas tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang mujibatul ghusli, yaitu apa saja yang menyebabkan seseorang harus mandi. Apa yang menyebabkan seseorang itu harus mandi wajib? Sebab-sebab seseorang itu harus mandi wajib. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, yaitu disebut dengan istilah khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Keluarnya mani ini baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Dalam keadaan tidak sadar artinya mimpi, kan gitu dia, ya, mimpi. Kalau laki-laki mimpi basah, gitu. Atau dalam keadaan sadar, ya, kemudian keluar mani karena bersyahwat, maka itu dia sudah berhadas besar. Nah, hadas besar itu wajib mandi. Maka sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita. Ini jangan laki-laki ya, wanita. Ini jadi pengetahuan kita juga. Ada hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi wanita namanya Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi fa hal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari hal yang baik atau yang benar. Apakah seorang wanita jika dia mimpi basah hatinya, dia wajib mandi ketika dia bangun? Itu kata Nabi, ya, kata sahabat wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, na'am idza ra'atil ma'. Iya, dia wajib mandi kalau dia mimpi basah, kita katakan, dengan syarat apabila ada air yang keluar dari kubulnya atau kemaluannya, itu mani. Nah, ini berlaku bagi laki-laki dengan wanita atau dan wanita. Maka mengeluarkan mani ini wajib mandi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, seseorang itu dikatakan wajib mandi wajib, ya, mandi janabah terutama apabila berhubungan suami istri. Disebut dengan istilah fikihnya adalah al-jima, yaitu berhubungan suami istri. Mohon maaf Bapak Ibu, ini harus disampaikan, walaupun tidak keluar mani, tapi kalau sudah berhubungan suami istri itu wajib mandi. Nah, ini dia. Jadi ukurannya bukan keluar mani atau tidak, tapi kalau
berhubungan suami istri, ya sudah terjadi jima, ya hubungan suami istri, maka dia wajib mandi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau mengatakan wa illam yunzil, walaupun tidak keluar, kalau sudah idal taqa al khitanan, apabila dua khitan bertemu. Nah, ini sebenarnya dua khitan itu ya jima, ya hubungan suami istri, maka sudah wajib mandi. Itu kata Nabi SAW. Itu yang kedua, wajib mandi. Itu namanya mandi janabah, ya mandi junub. Yang ketiga, seseorang itu wajib mandi, ini khusus bagi wanita, yaitu inqita'ul haid wan nifas, yaitu ketika selesai dari haid dan nifas. Oh, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ini tentang ayat yang berkaitan dengan darah haid bagi seorang wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan yas'alunaka 'anil mahid. Para sahabat bertanya kepadamu tentang darah haid. Jadi sahabat itu mereka ingin memperjelas hukum wanita haid itu sejauh mana pandangan agama kita. Karena agama Yahudi dan agama Nasrani ini punya kebiasaan yang sangat tidak baik yang berkaitan dengan wanita-wanita haid. Ya. Kalau orang Yahudi, ya agama Yahudi, kebiasaan orang-orang Yahudi, apabila istrinya lah kita katakan haid, maka tidak boleh tidur satu kamar. Nah itu dia. Tidak boleh makan makanan yang dimasak oleh istrinya yang sedang haid. Berarti berlebihan, ragu-ragunya itu terlalu berlebihan. Gitu dia. Kalau agama Nasrani lain lagi, ya. Kalau agama Nasrani itu punya kebiasaan, ya mohon maaf, wanita yang haid pun, itu nggak masalah, hubungan suami istri pun boleh. Gitu, itu agama Nasrani. Jadi kalau agama Islam itu kan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kami jadikan umat Islam itu umat yang pertengahan. Umat yang pas dia. Tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu sepele. Maka umat Islam itu Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bahwa darah haid itu adalah qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Darah haid itu adalah penyakit. Artinya kalau seseorang berhubungan suami istri sementara istri dalam keadaan haid, maka itu akan menjadi penyakit. Kan gitu dia enggak boleh. Maka Allah katakan fala taqrabuhunna wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Makna dekati di sini bukan berarti nggak boleh duduk bersama, bukan nggak boleh tidur bersama, boleh. Tapi yang tidak boleh adalah berhubungan suami istri. Nabi SAW pernah berkata dalam hadis beliau, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kalau istrimu sedang haid, kamu boleh bercumbu kepadanya kecuali hubungan suami istri. Itu saja. Itu saja yang dilarang. Makanya dalam agama kita ini, wanita itu dalam keadaan haid boleh kita mau satu kamar, satu tempat tidur tidak ada masalah. Tapi tidak boleh berhubungan suami istri. Itu saja. Kemudian Allah katakan kecuali mereka sudah sampai habis masa masa haidnya, ketika mereka sudah suci, ya sudah suci. Itu pun Bapak Ibu, ini perlu jadi catatan penting ya. Tidak masalah di kehidupan berumah tangga, keluarga, tapi ini hukum agama. Ketika seorang wanita sudah selesai masa haidnya, sebelum dia mandi, maka tidak boleh berhubungan suami istri. Itu harus dipahami. Ya, bukan berarti begitu suci, sudah tidak ada lagi darahnya, tapi belum mandi, berhubungan suami istri, itu nggak boleh. Karena Allah katakan dalam ayat ini, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka sudah bersuci, bukan apabila mereka sudah suci, bukan. Tapi apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jadi pelajaran ya. Kalau ditanya, Ustaz, bolehkah seorang suami ketika istrinya sudah suci dari haid tapi belum mandi langsung berhubungan suami istri? Jawabannya tidak boleh sebelum dia mandi. Itu saja. Nah, itu yang ketiga ya. Selesai dari haid dan nifas maka dia wajib mandi. Nanti
tata caranya seperti apa, tata cara mandinya nanti kita bahas ini sekarang setelah ini ya. Kemudian yang keempat, seseorang itu wajib mandi kapan? Yaitu ketika al-maut, yaitu ketika dia mati atau meninggal dunia. Seseorang yang meninggal dunia itu wajib dimandikan. Ya, wajib kita mandikan. Walaupun hukumnya adalah fardu kifayah, istilahnya fardu kifayah. Apa pengertian fardu kifayah? Yaitu wajib bagi sebahagian. Kalau udah sebahagian sudah mengerjakan, maka kita nggak berdosa. Tapi kalau tidak ada orang yang memandikan jenazah, dia muslim, dia meninggal, nggak ada yang satupun yang mau memandikannya, maka semua kaum muslimin yang ada di tempat tinggal dia itu berdosa besar. Dosa. Ya, orang meninggal. Bedanya Bapak Ibu, kalau orang meninggal yang sudah mati itu kan, sudah meninggal dunia, dia nggak bisa mandi sendiri, tapi dimandikan. Maka sebetulnya tata cara memandikan jenazah dengan tata cara mandi wajib itu sama. Apa yang kita lakukan pada mandi wajib, itulah yang kita lakukan pada mandi jenazah. Ya, memandikan jenazah maksudnya. Nah, itu yang keempat. Kemudian terakhir, seseorang itu harus mandi wajib kapan? Ketika dia masuk Islam. Ya, orang kafir, ya, orang yang tidak beragama Islam, kemudian dia masuk Islam, maka dia diwajibkan untuk mandi sebagaimana perintah Nabi SAW kepada Abu Thalhah. Ini Abu Thalhah ini ketika itu beliau belum masuk Islam, kemudian beliau masuk Islam dan Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi ini dia 5 hal yang mewajibkan seseorang itu harus mandi. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika seseorang dalam keadaan junub, ya, baik laki-laki atau wanita dalam keadaan junub berhadas besar, maka ada 5 hal yang harus dipahami, yaitu hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan bagi orang yang dalam keadaan junub atau bagi wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Ya, nggak boleh sama sekali dilakukan. Yang pertama adalah sholat, nggak boleh sholat. Wanita tidak boleh sholat ketika haid. Begitu juga dengan puasa, nggak boleh. Kalau di dalam hadis Nabi SAW, ini jadi pelajaran juga bagi kita. Sekarang kan sedang marah hukum mengqadha sholat. Apa hukum mengqadha sholat? Artinya ada orang misal dia setahun yang lalu nggak sholat, banyak kali dia malas dia sholat, nggak mau sholat, yang betul-betul membangkang lah istilahnya gitu kan, banyak berbuat dosa, malas dia sholat. Kemudian setelah itu dia sadar, taubatlah dia, nggak banyak merasa terlalu banyak dosa yang sudah dilakukan, saya mau sholat lagi. Apakah dia harus mengganti sholat yang sudah dia tinggalkan selama setahun itu? Atau berapa lama dia tinggalkan kemudian digantinya? Maka jawabannya tidak perlu. Tidak perlu. Bahkan kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya itu tidak ada dalilnya, maka tidak boleh dilakukan. Merujuk kepada hadis Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat wanita ketika Nabi sudah meninggal, sudah nggak ada. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dijadikan rujukan oleh para sahabat dan tabi'in. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kita ini para wanita kan kalau sedang dalam keadaan haid kan nggak sholat, kan gitu dia. Haruskah ketika dia atau wanita ini sudah selesai haid, dia harus mengganti sholat yang sudah dia tinggalkan? Misalnya 1 minggu 7 hari dia haid, 1 hari kan 5 kali sholat, berarti 35 kali dia harus mengqadha sholat, menggantinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, umirna biqadha'is shiyam wa la nu'maru biqadha'is shalah.
kami itu para wanita oleh Nabi SAW hanya diperintahkan untuk mengganti puasa saja, dan tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Maka dari sini ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika seorang wanita yang jelas-jelas dibolehkan dan harus meninggalkan sholat saja, ketika mereka bersih mereka tidak perlu mengqadha'nya, menggantinya, apalagi bagi orang yang sengaja meninggalkannya, maka tidak perlu mengqadha'. Nanti kalau ditanya, lantas bagaimana Ustaz menutupi dosa-dosanya yang telah lalu dia banyak meninggalkan sholat? Jawabannya, perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Allah katakan dalam Al-Qur'an, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh. Jadi perbanyak beramal soleh, terutama perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah, dengan begitu insya Allah bisa menutupi dosa-dosa. Gitu ya. Jadi kembali kepada ini, sholat itu tidak perlu diqadha, nggak perlu. Laki-laki yang junub juga nggak boleh sholat. Makanya kalau junub sholat juga tetap tidak diterima, batal sholatnya. Kalau nggak ada air pakai tayamum, nanti juga akan datang pembahasannya. Yang kedua, tawaf, tidak boleh tawaf. Ya, orang junub hadas besar itu, begitu juga dengan wanita haid nifas tidak boleh tawaf. Yang ketiga, tidak boleh membaca Al-Quran dan memegangnya bagi laki-laki dan wanita yang sedang dalam keadaan junub. Ini sudah kita bahas Bapak Ibu pada pertemuan yang lalu, bahwa laki-laki dan wanita dalam keadaan junub berhadas besar. Laki-laki dan wanita junub, ya junub. Ini ceritanya junub, laki-laki wanita junub. Maka tidak boleh baca Quran dan tidak boleh megang Al-Quran. Merujuk kepada apa yang dilakukan Nabi SAW dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan bahwasanya kan Rasulullah yaqra'ul Quran fi kulli ahyanihi. Rasul itu membaca Quran pada setiap saat. Illa min junubin, kecuali ketika dalam keadaan junub, maka Nabi tidak mau baca Quran dalam keadaan junub. Nggak boleh. Tapi kalau wanita haid, wanita nifas boleh baca Quran tanpa megang. Itu aja intinya. Tapi kalau junub nggak boleh baca dan nggak boleh megang. Nifas haid boleh baca, tidak boleh megang. Itu bedanya. Kalau ditanya kenapa dibedakan padahal sama-sama hadas besar, jawabannya karena junub menghilangkannya mudah. Cukup mandi selesai, hilang hadas besar. Tapi kalau haid nifas, dia harus menunggu masa sucinya selesai, baru dia bisa menghilangkan hadas besarnya. Jadi dibedakan. Ya, itu yang ketiga, yang tidak dibolehkan dilakukan oleh laki-laki atau wanita yang sedang dalam keadaan junub. Yang keempat adalah, ya ini qiraatul Quran. Kalau tadi megang Al-Quran, kalau ini baca Quran. Ya, megang nggak boleh. Kenapa tidak dibolehkan? Karena hadis Nabi mengatakan, Allah yamasal Quran ila tahir, jangan memegang Al-Quran kecuali oleh yang suci. Kemudian sebagai bentuk ihtiram, memuliakan ayat kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Yang terakhir, nah ini yang agak sedikit diperdebatkan oleh ulama kita, yaitu berdiam diri di masjid. Kalau haid nifas ini masih ada dibolehkan masuk masjid dengan syarat satu, wanita. Misalnya ada pengajian ibu-ibu, pengajian Asia di masjid gitu kan. Boleh nggak dia masuk masjid ikut pengajian sementara dia dalam keadaan haid? Maka di sini ada satu hadis Nabi SAW, tapi hadis ini dithaifkan oleh Albani, bahwa beliau mengatakan innal masjida la yahillu lil haidin wala junubin. Masjid itu nggak boleh dimasuki wanita yang haid dan laki-laki atau wanita yang junub. Hadis ini dhaif, lemah. Jadi nggak bisa dijadikan hukum. Tapi kalau wanita dan laki-laki yang junub itu nggak boleh berdiam diri di masjid, cuma boleh lewat aja. Tapi kalau diam duduk, misalnya ikut pengajian duduk, tapi dalam keadaan junub nggak boleh. Karena Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya wala junuban ila abiri sabilin hatta taqtasilu. Jangan dekati sholat. Artinya jangan sholat kalian di masjid, tentunya artinya masuk masjid dalam keadaan junub, kecuali kalian hanya sekedar numpang lewat saja, gitu. Tapi kalau
haid nifas, itu pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta tolong kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambilkan sesuatu yang tertinggal di dalam masjid. Kemudian Aisyah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini haidun, ya Rasulullah, saya haid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna haidatuki laysat fi yadiki. Haidmu itu kan bukan di tanganmu. Artinya kalau untuk keperluan wanita masuk masjid untuk keperluan dalam keadaan haid, ya, untuk keperluan ada hajahnya, maka itu dibolehkan dengan syarat satu, dipastikan tidak mengotori masjid karena mohon maaf tembus mungkin. Itu nggak boleh. Nah, itu aja intinya ya. Jadi kalau yang lain maka dibolehkan. Yang jelas kalau numpang lewat itu boleh. Tapi kalau berdiam diri bagi junub nggak boleh. Artinya dalam duduk dalam masjid dalam waktu yang lama. Tapi kalau haid dan nifas maka itu dibolehkan. Kalau ada keperluan dengan syarat tadi aman, darahnya tidak mengotori masjid. Baik, sekarang kita berpindah kepada tata cara mandi. Bagaimana tata cara mandi wajib yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mandi wajib itu ada dua cara dalam tata cara pelaksanaannya. Kalau kita tinjau dari segi fikihnya, cara yang pertama disebut dengan sifatul kamal, yaitu sifat atau tata cara mandi yang sempurna. Apa makna sempurna? Sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau mandi wajib. Dengan cara apa? Mengerjakan rukunnya, mengerjakan wajibnya, dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Itu dia. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua disebut dengan sifatul ijza, yaitu cara yang biasa. Apa yang dimaksud dengan cara yang biasa? Yaitu hanya mengamalkan rukun dan wajibnya saja tanpa mengamalkan sunnahnya. Nah, itu dia. Kita akan bahas ini. Kita akan bahas tata cara mandi yang sempurna dan tata cara mandi yang biasa. Mandi yang biasa itu, ya, ini sifat yang kedua dulu kita bahas. Mandi yang biasa itu adalah mandi wajib dengan cara membasahi seluruh anggota tubuh kita tanpa terkecuali, disertai dengan niat sebelumnya. Berarti sebelum mandi niat, kemudian basahi semua tubuh kita dari rambut sampai kaki kita, tidak pakai wudu dan tidak pakai sunnah-sunnah yang lain. Itu sudah sah. Contohnya gini aja, misalnya contoh ya, misalnya mandinya di sungai, misalnya mandi di sungai sambil berenang gitu kan. Ya udah, niat mau mandi wajib, baca bismillah, lompat, jebur. Udah, selesai. Selesai mandi, walaupun nggak pakai sabun, suci sudah hilang hadas besarnya. Itu aja, itu namanya mandi yang biasa. Atau mandi di rumah juga kayak gitu, buru-buru mungkin. Ya, subuh-subuh, wah ini udah mau azan nih, cepat-cepat, mau buru-buru, langsung mandi biasa aja. Ya udah nggak apa-apa, yang penting semua anggota tubuh basah. Makanya kalau dalam fikih sunnah ini saya sabik, beliau mengatakan rukun mandi wajib cuma dua. Ini katanya, rukun mandi wajib cuma dua. Yang pertama apa? An-niyah, niat. Tapi subhanallah ya, ini Syekh Sabik nih, pengarang kitab fikih sunnah ini, beliau mengatakan begini. Wa amma ma daraja alaihi katsirun minan nas wa'taduhu min at-talaffuz biha fa huwa muhdath ghairu masyru'. Masalah niat ini, beliau berkata, adapun apa yang terjadi pada kebanyakan orang dan kebiasaan mereka melapaskan niat ketika mandi wajib atau berwudu, beliau mengatakan fahuwa muhdathun. Muhdath itu artinya bid'ah.
Ini sesuatu yang baru, nggak ada pada zaman Nabi, ghairu masyru', tidak disyariatkan sama sekali. Nah, jadi melapaskan niat itu tidak boleh. Bahkan beliau mengatakan yanbaghi hajruhu wal i'radu anhu, harus ditinggalkan dan berpaling dari kebiasaan itu. Ini nggak perlu kita mengucapkan lapas niat seperti sholat fardhu maghrib misalnya, nawaitu wudu'a li raf'il hadath, saya berniat untuk berwudu, nawaitu tayammum, saya berniat tayammum, tidak perlu dilapaskan. Maka apa yang sudah diajarkan dalam Tarjih Muhammadiyah ini sudah jelas bahwa lapas niat tidak ada. Itu yang perlu kita pahami ya. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, apa wudu? Yaitu ghuslu jami'il a'dha, yaitu mencuci semua anggota tubuh dari rambut sampai kaki. Udah, itu aja. Itu namanya rukun mandi wajib. Ini yang kita sebut dengan istilah mandi biasa. Ya, mandi yang sifatnya biasa. Tapi mandi wajib tapi sifatnya biasa dia. Itu saja. Untuk itu kita harus pahami bahwa mandi wajib ini adalah yang penting dua hal, niat dan basahi semua anggota tubuh. Kemudian yang kedua, itu kan sifat yang pertama tadi kita katakan sifatul ijza, sifat yang biasa. Sifat yang kedua adalah sifatul kamal, itu sifat yang sempurna. Bagaimana yang disebut dengan mandi wajib sifat yang sempurna? Untuk itu kita supaya kita hemat waktu dan lebih simpel, maka kita merujuk kepada buku tarjih saja. Ya. Jadi dalam buku tarjih ini pertama sekali, ketika seseorang mau mandi wajib, maka yang pertama sekali dilakukan adalah fal taksil wabda bi ghuslil yadaika. Yang pertama sekali adalah mencuci kedua tangan. Ini apabila mandinya itu dengan cara mencelupkan tangannya ke air, tidak pakai gayung. Jadi cuci dulu luar, seperti yang kita bahas tentang wudu dulu kan. Sebelum kita celupkan tangan kita kan, kita cuci dulu luar, supaya kalau ada tangan kita ini ada najisnya, ada kotorannya, tidak mengotori air itu. Maka Nabi SAW kalau mandi, beliau dituangkan dulu, cuci tangannya 3 kali, baru setelah itu dimasukkan tangannya. Jadi Nabi itu kalau mandi dari ember, ya, tidak pakai gayung ngambilnya, langsung pakai tangan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa dia pernah mandi bersama Nabi dan kami masing-masing mengambil air dengan tangan kami. Berarti kan langsung, gitu dia. Karena kalau pakai gayung boros mungkin kan, kalau di sana kan payah air, kan gitu dia. Tapi kalau kita tidak mencelupkan tangan kita ke air yang kita gunakan untuk mandi, maka tidak mencuci nggak apa-apa. Yang paling penting adalah niat yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, tsummaksil farjaka. Kemudian cucilah kemaluan, yaitu beristinja. Ini yang penting. Ya, yang pertama sekali dilakukan adalah niat. Kemudian yang kedua, kalau mau dikerjakan tadi mencuci tangan juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah mencuci kemaluan, artinya istinja, beristinja. Itu yang pertama. Yang ketiga yang perlu dipahami. Baik laki-laki, apakah laki-laki itu junub atau wanita, junub juga atau haid atau nifas, diawali dengan beristinja. Itu. Tapi di sini disebutkan bishimalika, beristinja dengan tangan kiri. Kita nggak boleh istinja dengan tangan kanan. Ini juga jadi pelajaran bagi ibu-ibu atau bapak-bapak, ya, atau yang punya cucu atau punya anak kecil. Menistinjakan mereka, mereka itu pakai tangan kiri, Pak. Jangan pakai tangan kanan. Hukumnya makruh. Ya. Kemudian wadlukha fil ardi au ma yaqumu maqamaha. Ketika istinja, kalau dulu yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah beliau menempelkan telapak tangannya, itu tangannya ini ke tanah. Kemudian tanah itu digunakan untuk membersihkan kemaluan beliau SAW. Nah, kalau sekarang nggak perlu, kita ganti dengan sabun, pakai sabun istinjanya. Nggak perlu kita tempelkan tangan ke dinding, nggak usah.
Maka di sini disebut dalam tarjini au ma yaqumu maqamaha, atau apa yang bisa menggantikannya, itu sabun atau alat-alat pembersih lain yang digunakan biasa untuk mandi. Sudah selesai istinja, sudah bersih istinjanya, maka setelah itu apa yang dilakukan? Tsumma tawaddo kama taqaddam, yaitu berwudu. Berwudu. Setelah istinja berwudu kita. Kalau dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini disebutkan bahwa ketika beliau mandi janabah, yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Nabi berwudu seperti wudunya mau salat. Berarti wudunya itu dari awal tangan, kemudian kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, wajah, kedua tangan, kemudian kepala dan telinga, dan kaki juga dicuci langsung. Nah, gitu dia. Kaki juga dicuci langsung. Walaupun juga ada pendapat mengatakan kaki nanti saja, sampai telinga aja. Nanti kakinya dicuci, kakinya ditunda sampai setelah mandi baru cuci kakinya. Memang ada hadisnya. Tapi yang paling kuat adalah hadis menunjukkan bahwasanya mandi wudu ahul sholat, wudu sama seperti mau sholat. Kalau kita wudu mau sholat kan sampai kaki kita dicuci, gitu dia. Ya, maka bapak ibu boleh pilih, boleh sampai telinga saja boleh, nanti cuci kakinya diakhirkan juga boleh, atau langsung aja sampai kaki, itu juga boleh karena dua-dua dalilnya ada. Nggak masalah. Ya, ini tidak perlu dipermasalahkan karena dua-dua dalilnya ada. Setelah selesai berwudu, apa yang kita lakukan? Tsumma khudhil ma'a wa adkhil asabi'aka fi usul sya'ri. Nah, ini setelah selesai berwudu, ambil air. Kalau dalam hadis Aisyah ini, tsumma ya'khudhul ma'a. Nabi mengambil air, bisa satu ini atau satu ini saja. Kemudian taruh di kepala. Setelah taruh di kepala ngapain? Kita gosok-gosok ini. Pasti kenapa digosok-gosok seperti ini? Supaya kepala kita itu airnya itu sampai ke kulit kepala kita. Nah, lakukan sebanyak 3 kali. Ambil air kemudian gosok-gosok sampai rata semua. Begitu selesai ambil lagi, masukkan lagi sampai rata, ambil lagi, kemudian gosok-gosok lagi. Bagi laki-laki yang rambutnya panjang misalnya kan, nah, misalnya dia diikat rambutnya, itu harus dibuka ikatannya. Ibu-ibu juga demikian, perempuan rambutnya panjang tidak boleh mandi dalam keadaan rambutnya itu diikat. Nggak boleh, harus dibuka. Terutama mandi wajib, mandi janabah dan mandi haid dan mandi nifas itu harus dibuka. Ya, nah, terus buka. Sudah selesai semua. Kalau dalam hadis Nabi SAW disebutkan, hatta idza annahu dhanna qad arwa basyaratahu. Nabi SAW kalau sudah merasa bahwasanya semua kulit kepalanya itu sudah basah, sudah kena semuanya, baru hafana ala ra'sihi thalatha hafanat. Nabi mengambil air kemudian disiramkan lagi 3 kali. 1, 2, 3. Jadi kita pakai gayung, Pak. Siram kepala kita. Kita gosok-gosok apa? 1, 2, 3. Berarti setelah digosok-gosok tadi 3 kali, siram kembali dengan air, basahi dia. Nah, begitu, ya. Tujuannya, sekali lagi saya katakan, tujuannya kenapa digosok-gosok seperti ini supaya sampai ke kulit kepala. Setelah 3 kali diulangi, gosok-gosok sampai kulit kepala, kemudian siram 3 kali pakai gayung. Boleh digosok-gosok ini atau tidak digosok-gosok itu nggak apa-apa, karena kan sudah sampai ke dalam dalam rambut kita, sudah sampai kulit kepala air tadi. Nah, setelah selesai, ada sedikit yang perlu dijadikan catatan. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis dari Maimunah. Ya, dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai mencuci kepala yang tadi itu, menggosok-gosoknya dari yang kanan dulu, kanan baru ke kiri gitu dia. Nah, itu sunnah saja. Kalau mau langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau pakai satu tangan dari kanan, sebelah kanan baru ke kiri, itu ada hadisnya. Dan di buku Tarjini pun disebutkan bahwasanya disunahkan dimulai dari yang wabda bisyaqil aiman. Kemudian mulailah dari bagian kepala yang sebelah kiri, sebelah kanan ya. Ketika
menggosok-gosok tadi. Setelah itu baru siram. Ketika menyiram tidak perlu dari sebelah kiri, langsung aja 3 kali siraman. Baru setelah itu thumma afriq al-ma'a ala ra'sika thalathan thumma afidil ma'a ala sa'ir jasadika. Setelah disiramkan 3 kali kepalanya, maka siramlah semua badannya. Hanya tinggal badannya ini dari kanan atau tidak, tapi Allah alam. Dalam kitab fikih sunnah ini disunahkan dari yang kanan, sebelah kanan. 1, 2, 3, baru kiri 1, 2, 3. Setelah itu baru mandinya bebas. Udah Pak, selesai mandi janabah kita Pak. Itulah dia caranya, bebas kita. Setelah itu siram badan kita semuanya, kemudian kita bersabun, kita bersihkan semuanya. Yang jelas, yang paling penting adalah semua sela-sela, sendi-sendi anggota tubuh kita itu harus kita basuh supaya pasti kena air. Seperti apa? Misalnya ketiak, kemudian ini telinga, daun telinga, kemudian sela-sela jari dan lutut bagian bawah, gitu kan? Itu semuanya basuh, diusahakan harus semua kena air. Dan bagi bapak-bapak mungkin pakai jam tangan mandinya nggak dilepas atau pakai cincin, gitu kan? Dipastikan kalau misalnya pakai cincin, kalau cincinnya tidak ketat, itu kan bisa dinaik turunkan, itu nggak apa-apa. Ibu-ibu juga demikian, kalau mandi pakai cincin, kalau cincinnya ketat buka aja. Tapi kalau enggak bisa dinaik turunkan, nah itu bisa supaya nanti dia khawatirkan kalau dia cincinnya ketat. Nah itu kulit yang di bawah cincin itu tidak terkena air, nanti mandinya nggak sempurna. Ya, itu dia. Nah setelah itu, ya setelah selesai mencuci badan kita semuanya pakai sabun, terus sudah selesai, nggak apa-apa. Ketika kita mandi nggak apa-apa kita menyentuh kemaluan, nggak ada masalah. Karena proses itu, proses mandi, proses tohar, proses menghilangkan hadas besar. Nah setelah itu baru yang terakhir adalah tsummaksil rijlaika biqadamil yumna 'ala al-yusra. Kemudian setelah selesai, cucilah kaki kananmu, kemudian kaki kirimu. Jadi cuci terakhir, udah selesai mandi, sebelum meninggalkan kamar mandi, cuci kaki kanan 3 kali, kiri 3 kali, sekalipun boleh. Tapi untuk mencapai kesempurnaan, cuci 3 kali. Kalau Bapak Ibu berwudu sebelum mandi tadi sampai telinga saja, maka mencucinya harus digosok-gosok kaki. Tapi kalau tadi wudunya sampai selesai sampai kaki, maka nanti setelah selesai mandi cukup disiram saja, itu nggak apa-apa. Nah, ini harus pahami. Kita pilih mana, kan gitu dia. Setelah selesai mencuci kaki kanan dan kiri, apa yang kita lakukan? Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah berdeham. Apa itu berdeham? Gitu kan Pak? Batuk. Gitu. Kenapa begitu? Supaya mohon maaf apabila mana tahu masih ada sisa-sisa mani itu yang di kemaluan, nanti kalau kita berdahak itu keluar dia. Begitu juga dengan wanita, keluar dia. Maka disebutkan dalam hadits Maimunah itu Nabi SAW bahwa waya tanaha itu artinya berdahak. Setelah selesai berdahak, maka Nabi SAW tidak langsung mengeringkan dengan handuk. Itu hadis Maimunah. Nabi SAW ketika selesai mandi dikasih handuk sama istrinya. Tapi Nabi SAW menolaknya, enggak. Artinya enggak diambil sama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW waja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Nabi membersihkan air dengan tangannya, bersihkan semua badan. Pakai tangannya, dikeringkan pakai tangannya, dijatuhkan air itu dengan tangannya semua sebelum pakai handuk. Kenapa demikian? Nah, di sini ulama mengatakan bahwa supaya air itu menjadi penghapus dosa. Itu dia. Ini sunnah. Inilah yang disebut dengan mandi wajib atau mandi janabah dengan tata cara sifat yang sempurna. Setelah itu sudah selesai. Inilah dia tata cara mandi wajib. Wallahu a'lam. Ya, ada waktu 8 menit kira-kira, ada yang mau tanya? Ya. Mau nanya, apakah kita dibolehkan pada saat sahur makan sahur tapi dalam keadaan junub?
Kalau makan sahur sebelum waktu subuh nggak ada masalah. Bahkan ketika kita puasa, ya sudah masuk waktu sholat subuh, bukan imsak lagi, subuh, sudah azan subuh, tapi kita belum mandi, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Karena hadis Nabi SAW ini hadis Bukhari Muslim. Karena Nabi SAW yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli. Hadis Aisyah. Nabi itu terkadang puasa, beliau puasa, belum sempat mandi lagi, sudah azan subuh. Kemudian yahtasilu, kemudian belum mandi dan yusolli dan sholat, nggak apa-apa. Ini harus paham Pak, nggak ada masalah. Jadi bagi orang yang mau puasa, misalnya dia besok mau puasa wajib itu sunnah. Malam dia junub, kemudian dia bangun makan sahur, begitu saya makan sahur mau mandi udah azan. Jangan dianggap puasanya tidak sah, puasanya nggak ada masalah, nggak apa-apa itu. Karena sesuai dengan hadits Aisyah radhiyallahu anha, Bukhari Muslim, sahih. Jadi boleh, nggak apa-apa. Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Mandi dalam keadaan telanjang, apa hukumnya? Gitu dia. Jadi intinya adalah jika mandinya itu dipastikan tidak ada satu orang pun yang melihat, maka boleh tidak pakai apa-apa. Tapi kalau ada yang melihat maka tidak boleh, karena Rasul mengatakan la yanzuru rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu tanzuru ila auratil mar'ah. Laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki juga. Wanita juga tidak boleh melihat aurat sesama wanita, aurat inti saja. Tapi kalau sendiri Pak, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak tercela Pak, nggak apa-apa, karena tidak ada larangan Pak. Tapi kalau Bapak mau pakai basahan, itu lebih bagus, adab saja. Begitu juga dengan berwudu, apa-apa, tidak ada larangan. Bahkan dalam kitab fikih sunnah pun disebutkan itu tidak masalah. Dan Pak, ketika kita mandi nggak sempurna tadi kan, bukan yang sempurna. ya, yang biasa. Harus wudhu lagi atau tidak? Ya. Sikat giginya pada waktu kapan? Apa itu? Sikat gigi. Oh ya, betul. Baik. Jadi yang pertama, kalau kita mandi biasa, apakah kita wajib wudu lagi kalau mau sholat? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena kita sudah menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar itu hilang, maka hadas kecil sudah pasti juga terangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya kapan kita berwudu, gosok giginya, maka jawabannya adalah sebelum berwudu. Karena Nabi SAW mengatakan, laula an usyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu. Kalau tidak menyulitkan bagi umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak atau gosok gigi setiap kali mau berwudu. Jadi gosok giginya kapan? Sebelum berwudu, setelah istinja. Istinja dulu, sebelum berwudu gosok gigi Pak. Itu yang paling pas waktunya. Ya. Allah. Masih ada? Sekali lagi waktu, silakan. Ya, silakan Bu. Betul. Baik. Bukan tidak boleh baca boleh, yang nggak boleh megang, kan gitu. Kalau Al-Qur'annya terdapat tafsirnya, terjemahannya, ini masih dibolehkan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan bahasa manusia. Yang nggak boleh itu adalah mushaf. Nah, mushaf itu bacaan Al-Qur'an yang asli. Artinya gini, di dalamnya itu tidak ada terjemahannya, tidak ada tafsirnya. Kalau terjemahan itu kan bahasa kita sendiri, bukan bahasa Allah lagi itu kan. Tafsir juga sama, maka di situ hukumnya diringankan. Jawabannya boleh. Gitu dia. Ya, nggak apa-apa. Ya, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Nggak apa-apa. Masih ada lagi? Silakan. Oh, Bapak. Ini sebelah kiri, pas. Silakan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, atau di luar materi juga boleh. Terakhir mungkin bagi ibu-ibu nih. Sebenarnya banyak yang nanya, tapi mungkin tidak pikir sama ibu-ibu, atau ibu-ibu sudah tahu. Wanita haid dan nifas itu banyak yang bilang nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Boleh. Ada larangan. Boleh, nggak apa-apa. Potong
rambut, potong kuku. Laki-laki juga begitu. Misalnya dia junub, terus dia mau pangkas, belum mandi, boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah, nggak ada larangan Pak. Kalau nggak ada larangan dalam masalah hukum seperti ini, itu nggak boleh kita larang. Nah, gitu. Maka tidak ada masalah dan diperbolehkan, jadi tidak menjadi kendala bagi kita. Boleh-boleh saja. Itu aja. Ya. Gimana Pak? Baca bismillah Pak. Mandi junub, iya. Karena dia diambil dari wudhu Pak. Wudhu itu kan tadi saya bilang wajib mandi wajib yang diwajibkan ketika mandi janabah itu ada satu. Kalau rukunnya ada dua tadi kan, niat dan membasahi semua. Wajibnya satu. Jadi membaca bismillah itu wajib, termasuk dari wajib wudhu dan termasuk dari wajib mandi janabah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak sah wudu kalau tidak baca bismillah. Nah, gitu dia. Maka wudu saja yang menghilangkan hadas kecil itu pakai bismillah, apalagi mandi karena dia hadas besar. Maka tetap dia baca bismillah. Gitu Pak ya. Baik. Saya kira cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah minggu depan pertemuan yang datang kita akan bahas masalah tayamum dan masalah al-mashu 'ala al-khuffain. Demikian wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.